Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali hari ini bersama Ibu Kiki, Ibu Hesti, dan Pak Firdaus, yaitu Bapak dan Ibu guru kalian yang mengajar di kelas 3A, B, dan C. Walaupun dalam kondisi daring atau pembelajaran jarak jauh, namun kita harus tetap semangat belajarnya ya. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Anak soleh dan soleha, marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Dan untuk siswa yang beragama non-muslim, silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kelas 3 hari ini yaitu tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Pembelajaran ke-6. Anak soleh dan soleha, marilah kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat menemukan ungkapan yang menyatakan kewajiban dan hak dalam bertetangga dengan tepat. 2. Siswa dapat memeragakan pengalaman pelaksanaan kewajiban dan hak dengan tepat. 3. Siswa dapat membuat perkalian dua bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Pelajaran pertama yaitu bahasa Indonesia. Ayo membaca. Bacalah dengan nyaring. Wabah demam berdarah. Ayah Dayu terserang demam berdarah. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat. Perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah penyakit berbahaya dan mudah menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Jadi penyakit demam berdarah itu adalah penyakit yang ditularkan atau disebabkan oleh nyamuk. Seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Nah, agar kita terhindar dari penyakit demam berdarah, maka kita harus rajin membersihkan lingkungan agar tidak ada tempat nyamuk bersarang ya, agar kita terhindar dari jentik-jentik nyamuk. Nah, kita dapat melakukan dengan menguras bak mandi, kemudian menutup bak mandi dan mengubur barang-barang yang tidak terpakai ya. Karena nyamuk itu berkembang biak pada tempat yang berair atau mengalir. Nah, makanya kita harus menguras, menutup, dan mengubur barang-barang yang tidak terpakai. Ayo berlatih. Nah, dari teks yang tadi sudah kita baca, kita akan menjawab pertanyaan bersama-sama dari teks wabah demam berdarah.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, apa masalah yang ada pada teks? Jawabannya, wabah demam berdarah yang juga menyerang Ayah Dayu. Jadi masalah yang ada pada teks yaitu wabah demam berdarah yang menyerang Ayah Dayu. Kemudian nomor 2, apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Jawabannya, pertama, warga membawa Ayah Dayu ke rumah sakit, dan sebelum wabah tersebut menyebar, maka seluruh warga membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan menguras? Nah, menguras artinya yaitu menguras bak mandi secara rutin agar tidak terdapat jentik-jentik nyamuk ya. Jangan sampai bak mandi kita tuh lumutan, kotor, karena itu akan menjadi tempat nyamuk berkembang biak. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, apa yang dimaksud dengan menutup? Menutup adalah menutup tandon-tandon atau wadah penampungan air agar tidak dijadikan sarang nyamuk berkembang biak ya. Jadi sebaiknya kita menutup ya bak mandi kita atau tempat-tempat untuk penampungan air sebaiknya kita tutup agar tidak menjadi sarang nyamuk berkembang biak. Kemudian yang terakhir nomor 5, apa yang dimaksud dengan mengubur? Mengubur itu adalah mengubur barang bekas yang tidak terpakai agar tidak menjadi sarang nyamuk. Jadi biasanya ya di rumah itu banyak barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Sebaiknya barang bekas yang tidak terpakai itu harus kita buang atau kita kubur ya, kita kubur di dalam tanah supaya tidak menjadi sarang nyamuk. Selanjutnya, anak-anak kerjakan tugas yang pertama ya, yaitu bahasa Indonesia. Istilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 1, demam berdarah merupakan penyakit yang disebabkan oleh titik-titik-titik. Nomor 2, agar terhindar dari penyakit, maka kita harus rajin titik-titik lingkungan. Kita harus rajin apa? Terhadap lingkungan ya. Kemudian nomor 3, 3M yaitu titik-titik-titik. Nomor 4, lingkungan tempat tinggal Dayu kotor. Saran yang tepat yaitu titik-titik-titik. Pelajaran kedua yaitu PPKN. Amati kembali teks wabah demam berdarah. Bekerjalah dengan teman di sebelahmu. Kemudian garis bawahi kalimat yang menunjukkan kewajiban. Dan jika kamu memenuhi kewajiban, hak apa yang kamu dapatkan, sampaikan temanmu di depan kelas. Nah, kita akan membahas kewajiban dan hak yang terdapat pada teks wabah demam berdarah. Adapun kewajiban yang pertama yaitu sebagai tetangga, kita wajib membawa Ayah Dayu ke rumah sakit atau membantu sesama yang sedang membutuhkan. Nah, di sini kan Ayah Dayu sedang sakit dan membutuhkan pertolongan, maka kita sebagai tetangga yang baik, kita harus membantunya. Kemudian hak yang kita dapatkan jika kita sedang membutuhkan pertolongan, maka warga juga akan menolong kita. Ya, jadi biasanya kalau kita sering menolong orang lain, ketika kita membutuhkan pertolongan, orang lain pun akan menolong kita. Kewajiban kedua yaitu seluruh warga membersihkan lingkungan. Maka yang kita dapatkan, kita akan mendapatkan lingkungan yang bersih dari sarang penyakit dan tidak kotor. Selanjutnya, kewajiban kita membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Maka kita akan mendapatkan lingkungan yang bersih dari sarang nyamuk penyebab penyakit demam berdarah. Yang keempat, kewajiban kita harus melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Kalau kita sudah melakukan kewajiban 3M, maka kita akan mendapatkan antisipasi atau kita akan terhindar dari wabah penyakit demam berdarah. Nah, anak soleh dan soleha, berikut ini kewajiban dan hak terkait teks wabah demam berdarah.
Ayo berdiskusi. Dalam bertetangga, kita wajib tolong menolong ya, karena tolong menolong itu termasuk perilaku terpuji. Semua orang harus membantu orang lain yang kesulitan. Ketika ayah Dayu sakit demam berdarah, tetangganya yang membawanya ke rumah sakit. Lani dan Udin segera ke rumah sakit untuk menemani Dayu. Di sana mereka melihat Dayu sedang duduk sendirian dengan muka sedih ya. Jika ada teman, tetangga atau siapapun yang membutuhkan pertolongan, maka kita harus menolongnya atau membantunya. Kemudian juga jika ada teman kita yang sedang bersedih, kita harus menemaninya atau menghiburnya. Dayu merasa sedih karena ayahnya sakit. Ia juga memikirkan pesanan bibit bunga sedap malam. Ia dan ibunya seharusnya menyiapkan pesanan itu. Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Apa yang akan Lani sampaikan kepada Dayu? Satu, yang harus Lani lakukan yaitu sebaiknya Lani mengatakan kepada Dayu untuk tetap tenang dan berdoa untuk kesembuhan ayahnya. Yang kedua, sebaiknya Lani mengatakan kepada Dayu bahwa dokter akan menangani ayahnya dengan baik. Tiga, Lani sebaiknya mengatakan kepada Dayu bahwa dia jangan terlalu cemas. Keempat, sebaiknya Lani mengatakan kepada Dayu untuk tidak terlalu khawatir dengan pesanan bunga sedap malam karena teman-teman lainnya akan membantu Dayu. Selanjutnya tugas yang kedua yaitu PPKN. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 5, jika ada tetangga yang sedang kesulitan, kewajiban kita adalah titik-titik-titik. Nomor 6, jika ada tetangga sakit, sikap kita sebaiknya titik-titik-titik. Selanjutnya, pelajaran ketiga yaitu matematika. Ayo berlatih. Hari ini, Dayu harus menyiapkan pesanan bibit bunga sedap malam. Lani membantu Dayu menyiapkan semuanya. Lani senang dapat membantu Dayu. Lani pun senang dapat membuat Dayu bergembira lagi. Ada 800 buah bibit sedap malam yang harus dikirim. Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Setiap kardus harus berisi bunga sedap malam yang sama banyak. Berapa kardus yang dibutuhkan? Berapa banyak bibit dalam setiap kardus? Buatlah dua kemungkinan jumlah kardus yang dibutuhkan dan banyaknya bibit dalam setiap kardus. Nah, di sini jumlah bunga seluruhnya, banyak kardus dan banyak bunga per kardus. Untuk nomor 1, di sini jumlah bunga seluruhnya 800 sama dengan berarti banyak kardus dan banyak bunga per kardusnya harus dikalikan. Kita cari perkalian yang hasilnya 800. Maka jawabannya yaitu 16 dikali 50 sama dengan 800. Kemungkinan yang kedua, jumlah bunga seluruhnya 800. Banyak kardusnya mungkin bisa 10 dikali 80, maka hasilnya 800. Nah, di sini cara membaginya ya. Cara penyelesaiannya 800 dibagi 16, yaitu kita cari dulu di perkalian 16 yang hasilnya 80. Maka jawabannya 5. 5 dikali 16 hasilnya 80. 80 dikurangi 80 hasilnya 0. Nah, sisa 0 ini kita ke bawah, kita simpan di bawah. Nah, maka setelah itu kita simpan juga di atas karena tidak usah dihitung lagi.
Jadi jawabannya 16 dikali 50 sama dengan 800, atau dibagi 800 dibagi 16 hasilnya adalah 50. Kemudian penyelesaian kedua, 800 dibagi 10. Kita cari di perkalian 10 yang hasilnya 80. Maka jawabannya adalah 8. 8 dikali 10 hasilnya 80. 80 dikurangi 80 hasilnya 0. Sisa nolnya kita simpan ke bawah dulu, kemudian kita simpan di atas karena sudah tidak dihitung. Maka 800 dibagi 10 hasilnya 80, atau kita hitung 80 dikali 10 hasilnya adalah 800. Atau bisa juga kita lihat di perkalian 20 dikali 40, maka hasilnya 800. Itu juga bisa membuat kemungkinan perkalian. Nah, anak soleh dan soleha, selanjutnya kerjakan ya tugas ketiga matematika. Buatlah alternatif dari hasil kali berikut ini. Sama seperti tadi ya, jumlah bunga seluruhnya, kemudian banyak kardus dan banyak bunga per kardusnya. Nomor 7, 8, 9, dan 10. Untuk nomor 7, jumlah bunga seluruhnya adalah 250. Kemudian untuk nomor 8, jumlah bunga seluruhnya 180. Nomor 9, jumlah bunga seluruhnya 360. Dan nomor 10, jumlah bunga seluruhnya 480. Sekarang kita cari perkaliannya ya. Titik-titik dikali titik-titik sama dengan 250 berapa? Kemudian titik-titik dikali titik-titik yang hasilnya 180. Untuk nomor 9, titik-titik dikali titik-titik yang hasilnya 360. Dan terakhir nomor 10, titik-titik dikali titik-titik yang hasil kalinya 480. Anak-anak bisa lihat di tabel perkaliannya juga ya. Baiklah anak-anakku semuanya, materi hari ini telah selesai. Dengan mengucapkan kata alhamdulillahirobbilalamin, selesai sudah materi hari ini. Materi pembelajaran ke-6 subtema 3 tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat dan dapat diamalkan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.